Setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Apa kabar? Semoga semua di rumah dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, dan dilindungi Tuhan. Hari ini saya mendapat kabar yang menyedihkan dari berbagai saluran berita. Tadi malam ada pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Skor kalau nggak salah 3-2 ya. Yang kalah tidak mudah menerima kekalahan. Pasti terjadi provokasi atau penyesatan, sehingga kemarahan beberapa orang meledak dan semakin masif sampai terjadi keributan, kekacauan, bahkan ada ratusan orang menjadi korban sampai pada kematian. Ada yang memberitakan 127, ada yang memberitakan sudah 129 nyawa melayang. Berita yang sangat menyedihkan untuk orang Indonesia, bangsa manusia yang harusnya saling tolong-menolong, yang harusnya saling peduli, yang harusnya membangun kehidupan bersama yang aman, damai, sejahtera. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Injil dan mendidik para murid agar hidup dengan kepedulian, bahkan dengan tegas mengajar para murid supaya jangan menyesatkan orang, jangan melakukan provokasi. Kalau orang menyesatkan orang lain, menjadi pendosa lebih baik dimasukkan ke dalam laut ya. Di samping itu juga mengajarkan pengampunan.
agar kita murah hati dengan berikan pengampunan, bahkan kalau saudara kita 7 kali berbuat kesalahan dalam 1 hari. Kita diundang menjadi orang yang pemaaf, pengampun. Peristiwa stadion tadi saya bayangkan sebagai tempat di mana penyesatan, provokasi terjadi, pengampunan, pemaafan karena senggol-senggolan tidak terjadi. Dan pengikut Kristus tidak mudah juga untuk menghindari dosa-dosa seperti itu, kesalahan-kesalahan seperti itu. Seringkali menjadi beban. Ajaan untuk peduli satu sama lain, untuk saling membawa orang dalam keselamatan, saling memaafkan, itu bukan perkara mudah. Bahkan itu dirasakan oleh para murid Yesus, sebagaimana kita dengarkan di dalam Injil. Maka mereka mengatakan pada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Namun Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, persoalannya bukan jumlah kuantitas iman yang besar, tetapi yang Dia harapkan adalah kualitas iman yang berbobot, iman yang punya daya hidup, punya daya tumbuh kembang seperti biji sesawi. Bahkan kalau iman itu sekecil biji sesawi, itu sangat berharga dan bisa membuat kita memperoleh hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya tidak mungkin. Dibahasakan oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata, "Tercabutlah pohon ara dan tertanamlah di laut, dan pohon itu akan taat kepadamu." Kita semua di dalam hidup, kalau merefleksikan pengalaman hidup kita mengalami berbagai macam mukjizat, berbagai macam keajaiban, berbagai macam anugerah Tuhan, termasuk keselamatan kita. Penebusan kita oleh Tuhan adalah keajaiban. Kita yang berdosa kok ditebus oleh Tuhan yang maha murah, maha pemurah, maha pengasih kepada manusia. Bukankah ini suatu keajaiban? Apa hak kita kok kita diselamatkan? Betapa besar cinta Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita syukuri panggilan kita, agar terus memiliki iman, walaupun iman itu kecil, kita tumbuh kembangkan seperti biji sesawi, yang akhirnya juga bisa memberikan perlindungan kepada burung-burung. Artinya, membuat hidup kita bermanfaat bagi orang lain, bisa menolong orang lain, bisa berkontribusi pada kehidupan bersama, bisa ikut membangun kebaikan bersama dalam keluarga, di dalam tempat kerja, dalam masyarakat dan negara kita. Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda semua pernah memikirkan ya, mengapa setelah ditebus kok tetap hidup, tidak langsung mati saja, bahagia dipanggil Tuhan. Mengapa? Kemarin saya merayakan Ekaristi dengan beberapa orang transpuan dan mereka menjawab, karena ada tugas yang harus dijalankan, karena ada pelayanan yang harus dijalankan,
Dan betul, jawaban itu menurut saya betul. Betul sekali. Tuhan memberikan misi seperti kepada para murid-muridnya pertama. Memberikan tugas perutusan dan tugas umum kita sesuai dengan kodrat ciptaan kita. Kita diciptakan sebagai penolong bagi yang lain. Menolong mereka jika mereka mengalami kebutuhan. Kita saling menolong, maka tidak heran Tuhan menegaskan, perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi. Atau menegaskan perintah yang utama dalam hukum Taurat, kasihlah sesamamu manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Caranya bagaimana? Dengan memenuhi kodrat kita menjadi penolong bagi yang lain. Itulah tugas kita untuk hidup kita yang sudah ditebus. Sehingga hidup jangan sekedar hidup, tetapi hidup dengan tugas dari Tuhan. Dan tidak usah menunggu-nunggu ucapan terima kasih dari orang-orang lain. Biar Allah sendiri yang memberi tugas kepada kita, yang memberikan upah untuk kita dengan berbagai anugerahnya. Kita tidak layak, seperti dikatakan dalam Injil tadi, menunggu ucapan terima kasih dari Tuhan yang memberikan tugas. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita memandang tugas-tugas kita, perutusan kita dengan cara itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih tulus, orang-orang yang lebih murah hati, orang-orang yang lebih menyenangkan, orang-orang yang lebih berguna bagi kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Karena hidup dengan kepedulian, hidup dengan ketulusan, hidup dengan perhatian kepada sesama, tidak saling memprovokasi atau menyesatkan, tidak saling merusak, membinasakan, tidak saling mencelakai, apalagi membuat orang kehilangan nyawa. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan perayaan iman kita, perayaan akan panggilan kita, yang akan kita jalankan dengan menjalankan perutusan kita dengan setia. Seperti yang dianjurkan Paulus kepada Timotius dalam bacaan kedua hari ini. Mari kita lanjutkan perayaan kita dengan doa syahadat.